Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Halo teman-teman, apakah kalian seorang pemilik toko atau pemilik warung? Ya, jadi di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan kalian di kolom komentar YouTube ini. Mas, gimana caranya supaya toko atau warung kita, ya, entah itu toko sembako, toko kelontong, ataupun toko apapun itu ya teman-teman, itu bisa penjualnya itu bisa naik ya. Jadi begini teman-teman, sebelumnya kita masuk ke intro terlebih dahulu ya. Oke teman-teman, jadi efek dari pandemi ya, pandemi virus ini benar-benar sangat luar biasa sekali efeknya dalam segala hal, termasuk dalam bisnis jual beli ya teman-teman. Nah, di pandemi ini kita bisa melihat dua fenomena. Yang pertama, banyak warung tutup, yang kedua adalah banyak warung baru gitu. Kok bisa seperti itu? Karena kalau misalnya gini, para pemain toko-toko lama itu banyak, ada beberapa yang banyak kehilangan pelanggannya, ya enggak? Karena apa? Karena banyak akses jalan ditutup dan lain sebagainya. Jadi saya pun beberapa bulan terakhir ini, waktu saya itu melakukan maintenance di beberapa toko, itu banyak sekali pelanggan-pelanggan saya itu udah bisa dibilang gulung tikar karena efek pandemi. Karena apa? Karena ya cari uang susah, ya nggak ada orang yang beli produk mereka, banyak sekali lockdown ya. Alhamdulillah tahun ini kita bisa diperbolehkan mudik gitu ya. Bahkan kemarin di berita itu arus mudik diperkirakan mencapai 82 juta orang yang mudik loh guys. Itu benar-benar mudik pertama ya. Ya semoga kedepannya itu lebih ini ya, lebih aman, nggak ada pandemi seperti beberapa tahun terakhir. Oke, jadi alasan kenapa banyak toko tutup seperti itu, karena bangkrut, nggak ada yang beli. Yang kedua, kok banyak toko yang baru. Nah, ini kenapa? Karena banyak sekali orang-orang yang terkena dampak dari pandemi, salah satunya adalah PHK, pemutusan hubungan kerja. Ya, yang namanya orang kan kerja nggak kerja butuh makan ya, Kak. Butuh makan, yang rokok juga butuh rokok, yang cewek juga butuh make up juga. Mau nggak mau mereka harus bisa mendapatkan uang lah. Kalau misalnya mereka nggak kerja, nyari kerja susah, adanya malah pengurangan, PHK. Mau nggak mau mereka ya usaha. Dan usaha yang paling gampang ya usaha jualan ya Kak. Jualan warung sembako, jualan toko kelontong, itu yang paling gampang. Nah, maka dari itu semakin banyaknya toko sama warung yang muncul ya teman-teman, itu persaingannya juga semakin ketat juga ya teman-teman. Nah, maka dari itu yang ingin saya tekankan di video ini adalah bagaimana caranya supaya kita itu bisa bertahan ya di tengah persaingan banyaknya toko baru itu teman-teman ya. Jadi di sini saya berbicara sebagai seorang pemilik toko ya teman-teman, bukan sebagai seorang sales. Saya mengganti sudut pandang saya. Yang pertama adalah gini teman-teman, selisih harga itu sangat berpengaruh sekali dan menentukan orang itu mau beli lagi nggak ke toko kamu, kayak gitu. Saya kasih contoh seperti ini ya. Saya kalau misalnya ada sebuah toko, dia itu jualan rokok misalnya ya, jualan rokok, harganya misalnya 12.500. Kok ada toko lain yang harganya itu 12.000, selisih 500 rupiah. Walaupun selisihnya agak jauh, saya tetap samperin yang 12.000 rupiah. Ya, ini pun saya sangat yakin sekali ada beberapa orang juga yang seperti itu ya, rata-rata seperti itu, khususnya untuk masyarakat yang ada di desa, karena mencari uang di zaman sekarang itu benar-benar susah. Jadi selisih harga itu sangat berpengaruh ya. Maka dari itu tipsnya adalah kamu ini teman-teman ya, produk itu ada dua jenis, produk fast moving sama slow moving. Fast moving itu kayak sembako ya, beras, tepung terigu. Kalian kalau jualan produk beras, tepung terigu, minyak goreng, bumbu-bumbu dapur, sayuran, itu kasih harga yang ngambil untungnya dikit aja gitu, ngambil untungnya sedikit aja, seperti itu. Jadi yang penting orang itu setiap hari datang ke toko kamu gitu. Nah, terus kalau misalnya untungnya dikit, gimana ngambil untungnya? Ya, yang pertama, untung dikit gak apa-apa, asal kali banyak. Terus yang kedua, kamu bisa mengambil untung lebih banyak dari produk yang slow moving. Misalnya kamu jualan produk-produk sembako, terus kamu juga jualan
seperti buku tulis, seperti aksesoris, seperti mainan anak, seperti misalnya lagi apa ya, minyak wangi dan lain sebagainya. Pokoknya kalian ambil untungnya dari situ aja ya, dari produk slow movingnya. Nah, untuk produk yang sembako yang setiap hari orang beli itu sebisa mungkin harus apa ya? Ya sebisa mungkin kasih harga murah lah. Bahkan saya pun gini teman-teman. Kadang kalau ada orang yang beli misalnya Daya, misalnya kan ecarnya kan Rp1.000, saya bonusin permen satu. Dan itu efek banget teman-teman. Permen satu nih, saya bonusin permen satu kayak gitu. Ya apa ya? Ya itu hal sederhana banget ya, tapi itu dampaknya luar biasa. Ya kita dalam dunia ini ya, dalam bisnis apapun ya, itu jangan pernah meremehkan sesuatu yang kecil ya. Karena apa? Emas yang dijual per gram lebih mahal daripada batu yang dijual per kilo ya enggak. Jadi itu filosofinya seperti itu. Jadi kalau misalnya ada ini tips sederhana Mas, tapi ini efeknya luar biasa ya. Itu yang pertama adalah harga ya teman-teman. Harga itu yang fast moving kasih murah, ambil untungnya dari yang slow moving kayak gitu. Terus berikutnya yang kedua adalah pelayanan. Ada ya teman-teman kasus berbeda lagi nih. Ada toko yang harganya murah ya, tapi orangnya jutek yang minta ampun, nggak pernah tersenyum. Dan ada lagi toko yang sedikit lebih mahal harganya, tapi orangnya itu pelayanannya baik, ramah senyum, orangnya welcome, istilahnya itu apa ya, asik lah kayak itu, diajak ngobrol itu asik. Nah, sebagai manusia normal pada umumnya pasti kalian akan memilih toko yang kedua ya enggak, lah ini mahal sedikit nggak apa-apa lah, tapi orangnya asik kayak gitu. Jadi pelayanan itu sangat-sangat menentukan juga kemajuan toko kamu kayak gitu teman-teman ya. Gak hanya di offline, di online pun seperti itu. Kalau misalnya di online kalau misalnya ada yang tanya, kalian jawabnya responnya baik, cepet ya udah, pembeli akan terus datang ke tempat kamu kayak gitu teman-teman ya. Jadi pelayanan harus yang bagus, itu tips yang kedua. Terus berikutnya tips yang ketiga adalah bangun branding di toko kamu ya. Nah, kalau misalnya kalian itu lokasinya di pinggir jalan, usahakan kalian pasang spanduk ya teman-teman. Kalian bisa memasang spanduk ya untuk kalian yang belanjanya di sales motoris ataupun di sales grosir, kan bisa mengajukan permohonan spanduk nama, spanduk toko ya. Misalnya untuk kamu namanya Rizky ya, bisa Bang ini saya mau minta spanduk nama, ditulisin toko Rizky. Itu biasanya bisa. Dan itu yang sering ngasih spanduk nama itu adalah brand-brand rokok biasanya ya. Tapi ada juga dari Wingsput yang kasih seperti itu ada. Ya, pokoknya itu kalian branding supaya apa? Supaya orang lebih tahu, lebih yakin kalau itu warung kayak gitu loh. Jadi kan kalau misalnya orang kadang warung tapi nggak kelihatan warung itu ada. Wah, saya kirain rumah biasa. Nah, kalau ada brandingannya, wah, ada tulisannya Wingsput, ada slogannya produk-produk Sampurna Mail, otomatis mereka lebih yakin dan akhirnya apa ya, akan datang ke toko kamu kayak gitu. Karena gini, kalau misalnya lokasi toko kamu di pinggir jalan, marketnya itu bukan cuma orang-orang di sekitar kamu, tetapi orang-orang lewat juga, itu juga salah satu target pasarmu kayak gitu ya. Itu adalah cara yang ketiga. Terus berikutnya yang keempat adalah penampilan ya teman-teman. Nah, untuk penampilan itu sendiri gini, kita itu nggak harus ganteng, nggak harus